kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa baik. Dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini, kami tidak mau sia-siakan. Hati kami terbuka untuk firman-Mu. Sampaikan isi hati Tuhan. Dan berfirmanlah, kami siap mendengar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, salam Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Kalau minggu kemarin saya sudah analogikan atau saya perbandingkan seseorang yang membenci orang lain atau seseorang yang bergunjing orang lain, seseorang yang menempatkan seseorang itu yang dibencinya, maka sesungguhnya orang itu tidak berbeda dengan orang yang lagi minum racun, ya. Dia sesungguhnya seperti orang yang minum racun dengan harapan orang yang diguncingkannya itu yang bakal mati, begitu ya. Orang yang membenci orang lain, orang yang memperguncingkan orang lain adalah seperti orang yang lagi minum racun dan mengharapkan orang yang diguncingkannya itulah yang akan mati, ya. Dan orang yang membenci itu ada beberapa tingkatan, ya. Yang pertama bisa terjadi di dalam hatinya. Jadi kebencian itu ada di dalam hati, di dalam pikirannya. Dia membayangkan akan orang itu. Dia bayangkan keburukan orang itu. Dia bayangkan kejelekan orang itu. Dia bayangkan sikap orang itu terhadapnya, sehingga sekarang dia lagi memelihara kebencian, ya. Dia ukit-ukit bisa persoalan beberapa bulan yang lalu atau bisa beberapa tahun yang lalu, tapi terus dikorek dan diukit-ukit. Jadi sama seperti yang saya katakan bahwa orang itu seperti orang yang lagi minum racun, ya. Itu tingkatan yang paling bawah. Dia berpikir atau semuanya itu ada di dalam hatinya. Tapi tingkatan yang kedua bisa itu disuarakan, ya, bisa diteriakkan. Aku benci si anu, aku tidak suka dia, gitu ya. Muncul dalam kata-katanya diteriakkan. Kalau tadi hanya dalam hati, sekarang bisa saja dia teriakkan. Saya tidak suka, saya pengen dia mati dilindas apa, gitu ya. Saya tidak mau ketemu lagi batang hidungnya, saya tidak mau pengen lihat lagi. Saya tidak mau lagi akuran sama dia. Tidak ada lagi persahabatan dengan dia. Biarlah kami ketemu di tanah merah, ya. Biarlah kami ketemu di tanah merah. Berarti artinya
dia di kuburannya aja lah, nggak usah lagi gitu. Jadi diteriakkan. Dia sama sebenarnya, bahwa sebenarnya orang itu tidak lain seperti orang yang lagi minum racun. Jadi dia tidak sadari bahwa sesungguhnya yang dirusak dia adalah diri sendiri. Tapi ternyata banyak orang yang melakoni hal itu. Ya. Yang pertama tadi hanya dalam hatinya. Kemudian kedua dilontarkannya melalui kata-kata, umpatan. Terus yang ketiga mulai dia sebarkan. Ya. Itu namanya bergunjing. Disebarkan kemana-mana. Oh, tahu nggak si Anu begini. Oh iya ya. Ya tadi berkoar-koar kemana-mana, gitu ya. Ya saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kita supaya kita menjadi orang yang cerdas, orang yang baik. Jangan kita merusaki diri sendiri. Jangan kita minum racun yang nyata-nyata sebenarnya bahwa seberapa banyak pun orang mempergunjingkan seseorang, sepanjang orang yang dipergunjingkan itu tidak meresponi negatif, maka orang yang dipergunjingkan itu aman-aman saja. Amin. Amin. Mau 1000 orang mempergunjingkan satu orang, sepanjang orang itu tidak menanggapinya secara negatif, maka orang yang dipergunjingkan itu aman-aman saja. Timbangannya bisa kan naik, ya, sehat. Justru yang puluhan, yang ratusan orang yang mempergunjingkan itu akan semakin ciut, karena mereka rame-rame minum racun. Ya. Sebaliknya pada minggu kemarin saya sudah sampaikan kepada kita betapa dahsyatnya perkataan. Oleh karena itu, perkatakanlah segala keinginanmu di atas dasar iman. Ya, perkatakan keinginanmu, apa yang engkau inginkan, perkatakan itu di atas dasar iman. Ya. Jadi oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berbeda arah, tapi saling berkaitan. Dan bahkan orang yang membenci orang tersebut bisa diakibatkan oleh kebiasaan dia menghidupi cara hidup seperti yang akan saya sampaikan kepada kita hari ini. Jadi oleh karena itu saya mengajak kita semua belajar akan firman Tuhan, dan kali ini saya membuat judul khotbah ini dengan judul menangkan peperangan dalam pikiran, ya. Menangkan peperangan dalam pikiran. Karena sesungguhnya Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa pikiran kita itu adalah sentral daripada maju atau mundur kehidupan kita. Kehidupan rohani kita sangat ditentukan oleh keadaan pikiran kita. Jadi oleh karena itu, kesempatan yang baik ini saya menyampaikan firman dengan judul menangkan peperangan dalam pikiran, ya. Sebelumnya mari kita baca dulu dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 4.
1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 4. Mari kita baca 2-3 ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi khusus bagian B-nya itu ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi mari sadari Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, bahwa roh yang ada pada kita lebih besar dari roh yang ada di muka bumi ini. Ya. Oleh karena itu, mari kita jangan gentar, tapi mari kita jangan menyalahkan apa yang sudah diposisikan kepada kita. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa iblis yang kita tahu bahwa dia kerjanya hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia hanya merusak, gitu ya. Dia hanya merobohkan, dia hanya merontokkan. Kalau diistilahkan dengan istilah sekarang, hal-hal yang negatif, ya. Hal-hal yang negatif itulah yang datang dari dia. Dan dia selalu merusak yang sudah bagus, ya. Jadi kalau ada kita lihat sekarang ini sudah dibangun sesuatu yang bagus, tapi iblis tidak mau. Dia mau merobohkan itu, merontokkan itu, sehingga peradaban ini pun pengen dirusaknya, ya. Jadi peradaban ingin dirusak oleh iblis. Tatanan yang sudah indah, tatanan yang sudah baik, dia pengen rusak. Karena iblis itu sebenarnya kalau diistilahkan sekarang ini pun bisa termasuk jorok. Iblis itu bisa termasuk jorok karena suka-sukanya yang rusak, suka-sukanya yang amburadul, suka-sukanya yang acak-acakan. Tidak senang melihat yang rapi, tidak senang yang melihat yang akrab. Jadi orang yang akrab dia tidak senang. Dia selalu mau masuk untuk mengobok-obok keakraban itu supaya terjadi perseteruan, supaya terjadi pertengkaran. Karena dari semula itulah misinya, dia merusak. Kalau kita ibaratkan ke tempat, dia senangnya yang bau tentunya. Dia tidak suka yang indah, misalnya pegunungan ditata rapi, taman rapi. Dia tidak suka. Maunya dia sukanya di taman yang sudah dirapikan itu langsung dibuang sampah-sampah di situ. Ada bangkai apapun di situ, supaya bau, gitu ya. Itulah kesukaannya, karena kerjanya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia pengen memporak-porandakan, ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada satu komunitas yang sedang akrab-akrabnya, sedang damai, tapi ada orang ketiga atau beberapa orang yang mencoba untuk merusak suasana yang tertata rapi itu, yang ada kedamaian itu, tapi dia langsung datang untuk mengacak-acak. Dari pemahaman ini ketahuilah bahwa dia adalah tidak lain dan tidak bukan adalah utusan dari iblis. Dia utusan dari iblis. Karena iblis tidak senang akan kerapian. Iblis tidak senang akan keakuran. Iblis tidak senang akan keakraban, tidak suka akan kedamaian. Dan bagaimana iblis bermain, ya?
Iblis bermain adalah memakai pikiran seseorang. Ya, kalau tadi orang itu sudah bersifat ofensif. Ofensif artinya menyerang. Main bola kan. Kalau main bola ofensif katanya menyerang. Lawannya ofensif apa? Defensif, sifat bertahan, gitu ya. Jadi lihat kesebelasanmu, apakah kesebelasanmu itu sifatnya ofensif ataukah defensif. Yang paling bagus adalah dua-duanya tentunya. Kalau defensif semua kapan golnya, gitu ya. Tapi kalau ofensif terus nanti gawang kita bisa kebobolan, ya. Jadi tetap harus ada keseimbangannya. Kalau tadi itu sudah ofensif, yaitu membenci orang lain, dimulai dari hatinya, terus sudah mulai mengeluarkannya dan mulai menyebarkannya, berkunjing ke sana kemari, gitu ya. Tapi ternyata saudara dikasih Tuhan, bahwa justru awalnya adalah bersifat defensif, yaitu iblis masuk kepada seseorang melalui pikirannya, ya, melalui pikirannya, sehingga dia akan mempengaruhi pikiran kita, ya, sebagaimana iblis kerjanya merusak. Apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diperbaiki oleh Tuhan, ingin dia rusak. Sama, kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita diberikan pikiran yang tenang, pikiran yang damai oleh Tuhan. Tetapi iblis datang untuk mengacaukannya, mengacak-acaknya. Kalau pikiran yang positif tentu datangnya dari Tuhan, ya. Pikiran yang positif itu tentu datangnya dari Tuhan. Apa yang positif? Sebagaimana kita katakan dan boleh kita perkatakan itu setiap hari, aku adalah anak Tuhan. Aku adalah orang yang berhasil. Aku adalah orang yang cerdas. Aku adalah orang yang baik karena aku diciptakan baik. Aku adalah orang ganteng karena aku diciptakan ganteng. Aku adalah orang cantik. Itu perkatakan terhadap diri sendiri. Jangan perkatakan di jalanan sana. Ya, aku adalah cantik. Gitu. Kepada diri sendiri itu perkatakan. Aku adalah orang cantik. Aku adalah orang baik. Aku adalah orang sukses. Ya, aku adalah orang yang berhasil. Itu tentunya pikiran yang demikian datangnya dari Tuhan. Ya, aku adalah orang yang sehat. Aku adalah orang yang sejahtera. Itu datangnya dari Tuhan, ya. Tapi lawan daripada itu semua, sang pencuri, pembunuh dan pembinasa itu akan memasukkan, menyuntikkan kebalikan daripada apa yang datangnya dari Tuhan. Berarti hal-hal yang negatif. Maka kita langsung merasa bersalah, ya, rasa salah, rasa gagal, rasa ditolak, gitu ya, rasa tidak diterima oleh orang lain. Sehingga pada saat kita datang ke satu kerumunan, ke satu komunitas, hal yang negatif itu langsung berbicara, aku tidak layak masuk ke
kelompok ini. Pasti aku ditolak oleh mereka. Pasti saya tidak diterima oleh mereka. Karena kita sudah merasa bahwa kita tidak layak. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, yang datangnya dari Tuhan, kita sesungguhnya harus mengatakan, saya nanti akan diterima dari mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang baik. Saya pun orang baik. Saya adalah orang baik dan mereka juga adalah orang-orang baik. Maka saya percaya saya akan diterima dalam komunitas itu. Tapi kalau pikiran kita sudah dirasuki oleh iblis itu, maka sesungguhnya dua-duanya yang akan kita katakan jahat. Aku tidak layak diterima karena mereka semua orang-orang jahat. Gitu ya. Pasti saya tidak akan diterima sama mereka. Karena saya melihat tampangnya saja pun mereka kelihatannya orang-orang jahat. Gitu ya. Jadi sebenarnya dua-duanya Bapak yang kasih Tuhan. Jadi makanya kalau saya menjelaskan tentang kasih itu, selalu saya urutkan itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita urutkan dia, pertama adalah mengasihi Tuhan. Kedua, mengasihi diri. Mengasihi diri. Baru yang ketiga, mengasihi sesama. Itu yang benar. Karena kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Kita harus bisa mengasihi diri kita tanpa syarat. Barulah kita bisa mengasihi orang lain. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau ada orang yang ingin mengacak-acak kerukunan satu komunitas, sebenarnya sudah terlebih dahulu orang itu sudah manusia yang sudah acak-acakan. Karena dia pun sudah berontak dalam hatinya. Kita tidak tahu apakah sejarah hidupnya demikian. Apakah mulai dari kecil dia mengalami seperti itu? Kita tidak tahu. Yang seharusnya kalau ada orang mengalami seperti itu harus ada pelayanan pelepasan, ya. Karena iblis itu ada. Iblis itu nyata. Dan iblis itu justru berkuasa. Hanya tidak maha kuasa, begitu ya. Iblis itu berkuasa, tapi tidak maha kuasa. Jadi dia bisa mempengaruhi seseorang, ya, sehingga dimasukkan dalam pikirannya apakah dari pengalaman hidup itu, lalu dia konsumsi seperti makan racun itu tadi. Dia lagi makan racunnya, mengendap terus, dan menjadi kebiasaannya, menjadi tabiatnya, ya. Jadi orang yang bergunjing itu adalah tabiat. Darah daging sudah mendarah daging. Untuk menghilangkan itu melalui proses. Terlebih-lebih harus pelayanan pelepasan supaya ditolak, diusir roh. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi berkata bahwa sesungguhnya roh yang ada pada kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Tapi ternyata roh yang ada di dalam dunia ini ada dan paling rajin. Iblis itu paling rajin loh Bapak yang kasih Tuhan. Dan orang yang ingin merusak temannya paling rajin. Lebih rajin daripada kita beribadah. Lebih rajin daripada kita ibadah doa.
Sudah kita sepakati ibadah doa kita, ya. Tapi rencana tinggal rencana, gitu ya. Judul lagi dia rencana tinggal rencana. Gitu. Tapi kalau iblis itu memenuhi hasratnya, rajin, hujan, puting beliung pun bisa diterobos. Karena iblis itu paling rajin, pengrusak itu paling rajin. Makanya coba lihat sekarang jaringan narkoba, jaringan pengrusak itu paling rajin. Padahal aktivitasnya itu adalah nyawa taruhannya juga kan, atau paling tidak penjara, taruhannya jaringan narkoba. Produk-produk yang merusak generasi, orang itu rajin, getol. Yang justru saya aneh melihat teman-teman memasarkan produk-produk yang baik untuk kesehatan, kita cuek-cuek aja. Apalagi gereja, mengangkat gereja tidak kita biar barangkali seperti itu. Padahal misi untuk menyehatkan itu adalah hal yang bahagian daripada iman kita, kerohanian kita. Karena misi Tuhan adalah memperbaiki. Amin. Amin. Misi Tuhan itu adalah memperbaiki. Misi Tuhan adalah menyehatkan. Misi Tuhan adalah meneguhkan. Misi Tuhan adalah menguatkan. Dan kebalikannya, misi iblis adalah memporak-porandakan, merusak generasi muda ini, ya, dengan tayangan-tayangan yang bisa merusak saraf-saraf otak kita. Ya, sebenarnya kita tidak alergi dengan teknologi misalnya, kita tidak alergi dengan peralatan-peralatan. Hanya bagaimana menggunakan peralatan itu yang paling penting. Apakah pisau itu penting? Pisau? Pentingkah pisau? Penting. Tapi pisau yang berguna untuk kebaikan itu bisa akan berubah menjadi malapetaka. Sama. HP kita ini penting. HP penting. Tapi persoalannya bagaimana cara menggunakannya. Jadi jangan kebalikannya. Katanya pisau bisa membunuh, buang aja lah semua pisau. Kerepotan kita nanti nggak bisa ngiris sayur. Ya, sama aja. Wah, Bapak Pendeta bilang HP itu tidak bagus, kata buang aja HP. Kalau mau dibuang, kasih aja ke sini. Ya. Persoalannya adalah cara menggunakannya. Buat apa HP-mu kau pakai? Begitu. Buat apa pisaumu kau gunakan? Buat apa korek api? Geretan buat apa? Karena geretan korek api bisa membakar rumah. Bakaran, kerepotan, semuanya bisa. Semua yang ada teknologi yang sekarang ini, pertanyaannya bagaimana orang itu menggunakannya. Jadi kembali lagi, siapa yang mempengaruhi kita? Apakah Tuhan yang memberikan kebaikan, ataukah iblis yang merusak? Karena HP banyak konten-kontennya yang tidak bagus untuk membangun kita. Itu persoalan tayangan, ya. Ada tayangan yang baik, tapi ada tayangan yang buruk. Tapi ada tayangan yang baik. Tayangannya baik, tapi persoalannya bukan baik buruknya tayangan. Tapi apa? Durasimu untuk melihat tayangan itu. Benar? Berapa lama engkau menontonnya? Berapa lama engkau menikmatinya?
Berarti adalah masalah lama atau tidak. Terlalu lama bisa akan menjadi pusing, mata pun bisa akan dipengaruhinya, mata bisa berair, gitu ya. Belum lagi radiasi yang datang dari layarnya itu. Kenapa? Karena apalagi yang pasti anak-anak ini saya rasa paling apa? Saya 2 kali mempertontonkan apa yang saya videokan terhadap cucu yang masih kecil itu, ya. Waktu dia bisa diajak bermain, dia ketawa, saya foto, bisa 3 menit saya foto gitu. Setelah sudah selesai foto, saya kasih tunjuk ulang. Dia nikmati. Apa dia udah tahu bahwa foto itu adalah dia? Saya nggak tahu. Tapi dia nikmati, senang dia melihat dirinya di HP itu. Saya pun senang melihatnya. Tapi saya perhatikan dari ujung matanya ini berair. Apakah terharu ini anak melihat ini? Air matanya 1 kali, lalu bikin lagi video 2 kali. 2 kali saya bikin dan berair matanya. Saya langsung putuskan tidak akan lagi mempertontonkan HP itu kepada dia. Makanya kita harus cepat tanggap. Berarti mata yang kecil itu belum kuat. Cepat rangsangan dari layar itu mungkin cepat. Ya, kenapa? Karena berita-berita juga sekarang ini, apalagi dengan game-game sekarang. Saya sudah mengabarkan Gubernur Jawa Barat pernah mengatakan itu. Dan beberapa minggu kemarin saya ketemu dengan teman pendeta, dan dia mengatakan ada anak temannya juga yang masih anak-anak kecil, dengan baru beberapa hari lalu dia meninggal kan. Mengapa meninggal? Karena korban nonton HP. Ya. Jadi ternyata karena banyak nonton HP pun bisa mati ternyata. Dan beberapa minggu kemarin saya sudah pernah pertontonkan ada korban, kalau itu udah remaja, belasan tahun mungkin. Korbannya apa? Gerakannya tidak bisa dikendalikan dia. Kalau langsung dia kayak bermain apa ini, anak gini, ya. Jadi bukan peralatannya. Dan saya tahu apa itu saudara aplikasi Tuhan. Iblis tidak bisa mencipta. Iblis tidak bisa mencipta. Kerjanya iblis adalah merusak apa yang sudah dicipta. Atau membelokkan fungsi dari sesuatu ciptaan. Pisau tadi sudah dibuat. Tujuannya adalah mengiris, memotong, segala macam. Dan pasti ide seperti itu datangnya dari Tuhan. Karena kepintaran diberikan kepada orang untuk membuat barang-barang. Tapi iblis tidak senang kalau ibu-ibu, bapak-bapak menggunakan pisau itu hanya untuk mengiris bawang, memotong sayur, tidak senang. Lalu dibelokkanlah fungsi dari pisau itu untuk membunuh. HP juga demikian. Tuhan berikan kecerdasan kepada seseorang. Muncullah karya-karyanya. Antara lain adalah HP. Lalu dengan HP itu orang dimudahkan. Mengirim uang pun sekarang, kalau zaman dulu apa itu wesel ya,
WhatsApp pos itu paling cepat 3 hari kirimnya. Belum lagi ada panggilan dari kantor pos ke kampung ke orang tua untuk mengambil uangnya. Wah, bisa berlama-lama. Sekarang hitungan detik. Apalagi kalau orang itu sudah punya banking, gitu ya. Dan uang itu bisa tidak perlu dipegang, bisa hanya ada di HP. Dia makan di restoran nanti dibayar dengan HP-nya, begitu ya. Saya waktu kuliah ngirim surat ke orang tua, nyampe ke orang tua bisa berhari-hari, dan saya mau nunggu jawabannya juga berhari-hari. Minta uang kuliah atau minta uang kos harus dengan tulisan, saya kirim, tunggu kapan di jawabannya, berhari-hari. Lalu sekarang bisa, saat ini bisa sambil ngobrol. Halo, ya. Nih, uang kuliahnya sudah saatnya nih. Oh, berapa? Nah, ngobrol. Kalau Nokia masih seperti itu. Nokia. Tapi sekarang dengan smartphone bisa juga kelihatan orangnya lagi ngobrol, bisa. Jadi bertingkat. Berarti sudah dimudahkan. Tapi iblis tidak senang kalau fungsi HP itu seperti itu. Nggak senang dia. Maka dialihkanlah fungsi HP itu kepada hal-hal yang merusak, hal-hal yang menghancurkan manusia itu. Dan jangan heran loh Bapak yang kasih Tuhan. Bisa-bisa banyak anak-anak muda, anak-anak kecil ini bisa akan menjadi rusak. Kreativitasnya tidak ada. Ya, tidak ada kreativitasnya. Dan pertemanan pun tidak ada. Dia lebih kompak kepada orang yang jauh. Bisa ngobrol cekak-cekikikan dengan orang yang jauh berkilo-kilometer di sana. Tapi dengan orang tuanya di sampingnya tidak ada komunikasi. Ya, tidak pernah ada lagi interaksi. Padahal interaksi itu penting loh. Sudah dimulai dari orok, anak itu butuh interaksi. Dan mata itu sangat penting ternyata. Kalau kita alihkan, walaupun kita ngomong, tapi mata kita ke yang lain, orang itu protes loh. Protes dia. Harus kita pelototin begini. Dia pun pelototin kita. Dan kelihatannya dia banyak mengerti dari mata kita. Apakah kita marah, apakah kita senang, dia tahu dari mata kita. Jadi hal ini pun individu itu sangat penting. Ngobrol antara pribadi sama pribadi sangat penting. Akan menjadi heran kalau misalnya satu lawan beberapa. Suami istri misalnya. Yang diistilahkan apa? Yang diistilahkan apa? Suami istri satu lawan beberapa. Lalu cerdas dong. Apa? Boleh? Ya harus cerdas gitu. Kadang-kadang kata-kata yang apa sedikit harus gitu. Bagaimana interaksi 1 lawan 3 atau lawan 4? Interaksi 1 lawan 1 itu betapa indahnya. Sebagaimana engkau masih remaja barangkali, engkau punya teman istimewa. Itu indahnya murni. Teman istimewa masa remaja seperti itu
hanya pegangan tangan pun engkau sudah bunga-bunga. Enggak engkau cuci tanganmu itu lagi. Ya. Hanya pegangan tangan. Itu interaksi yang dalam. Hanya sapu tangan saja. Gak mau lagi kita cuci, dikasih sapu tangannya sama kita. Gak mau kita cuci. Terus. Bisa berjam-jam, hampir tidak sedikit ngomong ya, tapi bisa berjam-jam. Karena suasana berduaan itu nilainya. Ada orang yang hanya melempar-lempar batu ke danau itu. Mana kau jauhan mana katanya? Coba lempar, jauhan mana katanya? Bisa berjam-jam, nggak bosan. Tapi ini 1 lawan 4, bahkan nanti katanya di sana berapa? Saya mau mengajak kita untuk berpikir cerdas. Pentingnya interaksi, pentingnya komunikasi, dan ternyata itu sudah dimulai dari orok. Sifat orok yang masih murni itu seperti itu. Pengen ada interaksinya. Udah mulai bercanda, udah enak gitu. Ya. Tapi iblis selalu merusaknya. Tidak ingin dia keindahan ini berlangsung lama. Dirusak. Jadi sama dengan peralatan yang kita punya, antara lain yang paling viral sekarang adalah HP. HP itu bisa banyak mengorbankan orang. Antara lain yang bisa korban itu banyak ternyata apa? Selfie. Selfie itu banyak loh korbannya ternyata. Dia foto kurang pas lagi, mundur dia, mundur. Ternyata di sana sudah. Ada lagi yang ngobrol ini jalan, ternyata di sini jemplung. Banyak itu di YouTube itu. Jadi itu semuanya adalah intervensi iblis. Ya, intervensi iblis. Tapi firman Tuhan tadi berkata bahwa roh yang ada pada kita lebih besar. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, cara iblis masuk kepada kita adalah mengganti kata pertama. Kalau orang mengatakan kepada kita, kamu jelek, kamu bodoh, kamu gagal, tidak seberapa pengaruhnya. Tidak seberapa pengaruhnya. Makanya saya katakan tadi, seberapa banyak orang mempergunjing kita, sepanjang kita tidak terpengaruh secara negatif, tidak masalah. Tapi iblis tidak bermain demikian. Tapi dia ganti kata kamu itu menjadi kata saya. Akhirnya apa? Dalam perenungan kita, akhirnya kita mengatakan, aku tidak layak. Aku orang bodoh. Bukan kamu, bukan data dari luar lagi, kamu orang bodoh, tapi kita ganti, aku orang tolol. Aku orang tidak layak. Aku orang najis. Dan sering Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka ini sangat besar pengaruhnya dengan kepercayaan kita. Apa itu? Pengampunan yang sudah kita terima itu sangat besar. Karena kesalahan yang kita lakukan itu tadi, itu akan kita bawakan kepada diri kita. Aku goblok banget, saya salah tadi. Aku tidak pantas sebagai ibu.
Aku tidak becus sebagai bapa. Gitu kan? Kenapa? Karena dia simpan. Iblis selalu menyimpan terus bahwa kita adalah orang yang salah, orang yang melakukan pelanggaran. Padahal firman Tuhan berkata bahwa segala kesalahan kita sudah tidak diingat, pelanggaran kita sudah tidak diperhitungkan. Tapi kata-kata ini tidak disenangi oleh iblis. Kita sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya, tidak disenangi oleh iblis. Tidak. Selalu dia masuk ke bohong itu. Kan begitu kan si Adam kan. Adam dan Hawa kan begitu dia. Bohong itu. Gak benar itu. Kesalahanmu itu disimpan loh. Kan ada buku kan, ada kehidupan dicatat. Kau melakukan perbuatan baik dicatat. Kau melakukan perbuatan jahat dihapus, diganti lagi yang baik, ditulis lagi, jahat lagi dihapus lagi. Akhirnya kertasnya jadi bolong. Anak SD kan begitu, menghapusnya anak SD gitu loh. 2 kali aja udah bolong kertasnya. Tulis kesalahanmu berapa? Tulis. Kau buat perbuatan baik maka dihapus, kan begitu kan? Padahal firman Tuhan berkata tidak lagi diingat, ya, tidak lagi diperhitungkan. Artinya kalau kita mengimani bahwa kesalahan kita, pelanggaran kita tidak diperhitungkan, tidak diingatnya, maka hati kita terus menempatkan Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, ya. Dan iblis tidak mau engkau dan kita semua menganggap Tuhan itu baik. Enggak. Makanya kalau dikata sekarang ini kan dari Tuhan lah, kesalahan itu kan Tuhan nanti akan memprototi dari surga, kan juga. Anak-anak jangan ada yang nakal, maka Tuhan selalu awas dari surga, kan juga. Bahkan ditakut-takutin lagi, seperti menakut-nakutin, tuh datang polisi. Akhirnya di mata mereka polisi itu jahat, atau dokter, atau kamu sini, katanya kan. Jadi mata mereka dokter itu pun jahat. Dan ternyata Tuhan pun diparalat juga. Tapi Tuhan marah, Jadi dari kecil sudah ditanamkan bahwa Tuhan itu pemarah. Kita tahu atau sadar atau tidak sadar, tapi sering kita lakukan seperti itu. Ya. Oke, coba kita lihat dulu di dalam Roma 5. Roma 5 ayatnya yang ke-19. Apa dikatakan di sana? Ayat 19. Roma 5, 2-3 ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya, saudara kasih Tuhan, kesalahan yang kita lakukan itu harus kita bawa karena ketaatan kita. Ya, karena Yesuslah yang taat, maka saya dibenarkan. Jadi kita melawan dari cara iblis merusak itu tadi, bukan semata-mata karena kekuatan kita, tetapi kita langsung pandang dia. Kalau kita telah melakukan pelanggaran, kesalahan itu tadi, datang kepada dia. Ketaatan dialah yang menjadikan aku menjadi benar. Amin. Amin. Jadi jangan biarkan
Iblis itu mengobok-obok kita. Karena kita berhasil dulu dirusaknya, lalulah kemudian kita mencoba merusak orang lain. Jadi dengan pemahaman ini saya percaya kalau ada orang yang suka mengata-ngatain orang lain, memperkucingkan orang lain, dari pemahaman ini kita bisa pastikan bahwa sebelum itu orang ini sudah terlebih dahulu rusak. Yang merusaknya siapa? Iblis yang merusak. Jadi berhasil dulu dia rusak, sehingga dia mulai memerankan peranannya untuk merusak orang lain. Jadi kamu atau kita semua bisa melihat cerdas melihat orang lain. Karena pernah saya katakan di sini, sesama kita harus wajib memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menempatkan diri kalau berhadapan dengan orang tersebut. Kira-kira ini gampang tersinggung apa enggak? Ini bercanda apa enggak? Ini orang serius apa enggak? Jangan engkau bercanda kepada orang yang tiba-tiba serius. Apalagi candamu canda-canda apa itu yang pelawak itu, ya kan? Canda mereka kan yang itu kan yang itu ngeledek gitu ya, ngeledek padahal candanya. Tapi orang yang serius itu tidak menganggap sebuah canda. Jadi kita harus pintar. Di antara kita yang hadir di sini harus kita tahu karakternya ini seperti ini, makanya saya harus kalah seperti ini. Nggak boleh seperti ini, begitu ya. Sedangkan dalam rumah tangga pun katanya 5 anaknya, maka harus 5 lah cara orang tuanya memperlakukannya. Ya, apalagi zaman dulu, pasti saya rasa zaman dulu orang tua zaman dulu lebih pintar. Kenapa? Karena lebih banyak anaknya. Ya. Jadi pintar menghadapi anak pertama bagaimana. Kesukaannya pun dia tahu. Apakah yang pedas, apa enggak dia. Apakah suka dia ini ke pasar? Ada. Ada anak yang tidak suka diajak kemana-mana. Kondangan nggak mau dia. Tapi sebaliknya ada yang berguling-guling kalau tidak diajak ke pasar atau kondangan. Nangis dia gitu kan. Ya kalau ada belasan orang anak zaman dulu itu pasti dia tahu bedanya itu. Seleranya ini begini, cara tidurnya begini. Oleh ini ngorok ini misalnya. Ya. Ada anak yang cepat nangis, cepat berhenti kalau dibujuk dia. Nangis, wow, gitu. Tapi pada saat digendong langsung dia. Tapi ada anak yang nangisnya kayak hujan rintik-rintik. Lama sungut-sungut terus, ada seperti itu. Jadi antara kita juga wajar mempelajari karakter masing-masing. Tapi satu hal ketahuilah bahwa pencuri hanya datang untuk mencuri. Jangan berikan dia kesempatan untuk masuk merusak kita, karena roh yang ada pada kita lebih besar dari roh yang ada di muka bumi. Kalahkan dia. Tapi cara mengalahkannya yang paling ajaib, datanglah kepada Tuhan. Ya. Masa lalumu, ya, masa lalumu yang rusak misalnya, masa lalumu yang tidak baik, jangan engkau mati-matian mau mengatasi itu. Makanya hukum Taurat itu tidak efektif. Tapi ketahuilah
bahwa serusak apapun masa lalu kita, tapi kalau kita percayai bahwa Yesus sudah berkorban untuk menyelesaikan persoalan masa lalu kita, maka ibarat air yang diguyur terus menerus, menghilangkan kebusukan, menghilangkan kenakalan, menghilangkan tabiat yang rusak itu, kasih Tuhan mengguyur kita terus, maka itu akan disingkirkan perlahan-lahan. Amin. Amin. Ini kalau Dia Maha Baik, sebejat apapun saya tidak diingatnya lagi. Serusak apapun masa hidupku, apapun saya pecandu macam-macam, ya. Orang yang mau mengatasi kecanduannya, semakin dia dibelenggu oleh kecanduan itu. Tapi pada saat dia datang kepada Tuhan, dia terima kebaikan Tuhan, dia terima kemurahan Tuhan, maka dia tidak sadari kecanduannya itu justru sirna perlahan-lahan. Amin. Amin. Jadi kunci kekristenan kita adalah nikmati kebaikan Tuhan, rasakan kemurahannya. Dia adalah Maha Baik. Jangan engkau tonjolkan keburukanmu, tapi ketahuilah bahwa keburukanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh kasih kemurahan Tuhan. Maka kalau kita sudah menjadi orang yang bersih, menjadi orang yang merdeka, maka kita tidak akan menjadi orang yang bisa dipakai oleh iblis untuk mengacak-acak sebuah komunitas yang sudah rukun. Amin. Satu komunitas yang damai, kita tidak mungkin akan dipakai oleh iblis untuk mengacak-acak komunitas yang damai. Melainkan kita juga akan menjadi bahagian dari komunitas yang damai. Amin. Oke, baik. Mari tundukkan kepala.